Halo Tribuners, selamat malam. Senang sekali saya Tanita Patiesina bisa menjumpai Anda di Tribun Ambon hari ini, edisi 1 Agustus 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Dan inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Nelayan asal Serang bagian barat, Laaca dikabarkan hilang saat melaut. Nelayan asal Dusun Lirang, Desa Luhu, Kabupaten Seram bagian barat, Laaca, dikabarkan hilang saat melaut sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur, Rabu 31 Juli 2024. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon, Muhammad Arafa mengungkapkan setelah mendapat laporan, operasi pencarian pun segera dilakukan. KN Sarabimanyu beserta tim SAR gabungan dikerahkan menuju lokasi kejadian sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur Kamis 1 Agustus 2024. Upaya pencarian korban hingga sore hari terus dilakukan sejauh kurang lebih 6 nautical mil dari lokasi kejadian. Hingga sore hari pukul 17 waktu Indonesia Timur, upaya pencarian belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Selain itu juga ada beberapa nelayan yang melakukan penyisiran menggunakan longboat. Namun untuk hari pertama belum ada tanda-tanda keberadaan. Tim SAR gabungan bersama KN SAR Abimanyu kemudian bermalam di Kabupaten Serang bagian barat hingga 6 hari ke depan. Adapun operasi pencarian dihentikan sementara dan dilanjutkan besok pagi pada Opsar hari kedua. Tribuners Dewan Pers menggelar workshop peliputan pilkada di Kota Ambon. Dewan Pers menggelar kegiatan workshop peliputan pemilu kada 2024 di Provinsi Maluku. Kegiatan jelang perhelatan Pilkada serentak 2024 itu digelar di Hotel Santika, Kota Ambon, Kamis 1 Agustus 2024. Workshop diikuti puluhan jurnalis dengan menghadirkan pemateri dari Dewan Pers, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam pemaparannya mengatakan kegiatan workshop dilakukan untuk sama-sama menyamakan persepsi antara jurnalis, KPU, Bawaslu maupun KPID. Menurutnya keliru jika penyelenggara pemilu mengajak pers untuk terlibat mengawal pemilu yang demokratis, sementara pers sendiri menjadi bagian dari pilar demokrasi. Ninik mengaku saat ini tidak sedikit kerja jurnalis yang ikut terpuruk karena mengikuti dinamisasi yang digelontorkan secara luar biasa oleh media sosial. Kerja medsos isinya macam-macam, salah satunya terkait buzzer dan mobilisasi massa untuk kepentingan partai politik maupun calon kepala daerah tertentu. Ninik berharap kegiatan workshop yang dilakukan dapat memberikan rekomendasi penting terkait peliputan pilkada serentak di Provinsi Maluku. Anggota Bawaslu Bapak Septi, juga anggota KPID Provinsi Maluku Bapak Muhammad Asrul serta seluruh hadirin kawan itu adalah sama-sama ingin semua fokusnya pada materi, kadang-kadang terganggu dengan narasumber yang duduk di depan. Jadi hadir pada saat Pilpres dilaksanakan atau dalam konteks sebulan ke depan adalah bagaimana caranya Jelang pilkada, Dewan Pers ingatkan KPU dan Bawaslu di Maluku jangan ngumpet ditanya jurnalis. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengingatkan penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum atau KPU maupun Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, untuk tidak menyembunyikan informasi seputar tahapan hingga pelaksanaan pemilu.
Menurutnya, pers memiliki peran penting untuk mendukung demokrasi yang berkualitas. Salah satunya soal memberikan pendidikan tentang demokrasi dan pemilu sebagai salah satu sarana mencapai demokrasi. Kemudian mengedukasi publik untuk terhindar dari misinformasi, disinformasi, dan malinformasi seputar pemilu. Di sisi lain, Ninik juga meminta jika ada pihak yang tidak suka, tidak setuju, atau tidak nyaman dengan karya jurnalis, maka langkah yang ditempuh yaitu meminta hak jawab atau hak koreksi dari isi pemberitaan yang dipublis. Namun lanjutnya, jurnalis juga dituntut untuk kerja profesional. Jurnalis harus memperhatikan cover both side atau keseimbangan berita dalam sebuah penulisan berita. Sudah dilakukan sehat walafiat Provinsi Maluku Bapak Muhammad Asrul hadirin kawan. Sebetulnya apa yang dilakukan pers menjelang gawe besar negara karena akan melakukan pergantian kepemimpinan politik, di mana peran jurnalis, apa yang harus dilakukan, dan apakah fungsi-fungsi pers bersinggungan yang sangat relevan dengan upaya menegakkan demokrasi yang salah satunya adalah melalui pemilu. Kita bersyukur pada titik akhir Pilpres, meskipun saya yakin dari berbagai pemberitaan yang dilakukan oleh kerja-kerja jurnalis yang bekerja sama dengan baik dengan lembaga penyelenggara pemilu maupun komisi informasi yang diperlukan oleh masyarakat terkait Pilpres dapat dipenuhi, dapat dirasakan. Semua fokusnya pada materi para tokoh yang mewakili institusi maupun yang diundang secara personal pada pagi hari ini. Pertama, tentu saya mengucapkan terima kasih karena sudah diterima dengan baik di Maluku pagi ini. Dengan sama-sama kita hormati dan selalu kita doakan sehat walafiat anggota Bawaslu Bapak Sefi, juga anggota KPID Provinsi Maluku Bapak Muhammad Asrul. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunnews mengupdate harga bumbu dapur di Pasar Langgur, Maluku Tenggara. Untuk tomat turun menjadi Rp10.000 per kilogram. Berikut update harga bumbu dapur di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Kamis 1 Agustus 2024. Untuk harga tomat lokal jenis apel di Pasar Langgur turun drastis. Tomat lokal dihargai Rp10.000 per kilogram, menurun drastis dari harga sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit juga masih sama dengan harga pada 2 minggu lalu, yakni Rp60.000 per kilogram. Untuk cabai keriting masih stabil juga berada di angka Rp80.000. Sementara untuk komoditas bawang putih dijual Rp50.000 dan bawang merah dilepas dengan harga Rp40.000. Kakak Nona, salah satu pedagang sayur mayur di Pasar Langgur, mengatakan untuk tomat memang sedang turun harga. Penurunan harga tomat karena stok berlimpah dari petani lokal. Menurutnya untuk harga memang dari pedagang yang menjual dengan harga yang berbeda, namun tidak jauh dari Rp10.000 per kilogram. Kemarin 1 kilo Rp50.000, sekarang Rp60.000 1 kilo. Kalau untuk cabai keriting? Cabai keriting sekarang 80 kalau lokal. Kalau untuk bawang merah, Kak? Bawang merah lagi itu harga 40 kilo. Bawang putih? Bawang putih 50. Terus kalau tomat berapa, Kak? Tomat sekilo Rp10.000. Siap. Tomat
Dari kampung mana tuh, Kak? Abean. Sudut pantai di Pantai Rumah 3 Ambon, warga seru-seruan mencari kerang dan juga ikan. Surutnya air laut di pesisir Pantai Rumah 3, Kota Ambon menjadi berkah tersendiri bagi warga setempat. Banyak warga turun ke pantai untuk mencari kerang. Pantauan tribunambon.com pada pukul 17.40 waktu Indonesia Timur, warga berbondong-bondong mencari kerang. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak dan remaja pun ikut serta mencari. Berbekal tempurung kelapa sebagai alat penggali, mereka menggali pasir mencari berbagai jenis kerang. Terkadang dari upaya itu tak hanya kerang, didapati pula kepiting dan ikan-ikan kecil. Kurang dari 2 jam, warga sudah menenteng banyak kerang, bercampur hasil laut lainnya. Menurut salah seorang warga, hasil kali ini sudah jauh berkurang dari beberapa bulan sebelumnya, di mana mereka mampu mengantongi kerang dan juga ikan hingga 2 kantong plastik ukuran sedang. Diketahui area Pantai Rumah 3 juga kerap dijadikan lapangan bola kala air surut. Kakak bisa sendiri. Kakak bisa sendiri. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 1 Agustus 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi Tribuners dan Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.